Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Uyun, NIM 171410086, kelas Ekonomi Syariah 6C. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal UTS Manajemen Perbankan. Pertanyaannya adalah, dasar hukum perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Kemudian hubungan BI dengan pemerintahan yaitu ada dua. Yang pertama, hubungan keuangan. Dalam hal hubungan keuangan, BI dapat menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Kemudian, BI juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dan atas permintaan pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Kemudian hubungan BI dengan pemerintah yang kedua yaitu independensi dan interdependensi. Koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah diperlukan pada saat sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Pada saat sidang kabinet tersebut, pemerintah dapat meminta pendapat dari Bank Indonesia. Kegiatan bank yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dapat berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat, dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Dan kegiatan bank yang ketiga yaitu jasa-jasa bank lainnya, dapat berupa yang pertama menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, listrik, air, uang kuliah, dan telepon. Yang kedua yaitu melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji atau honor atau pensiunan, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Yang ketiga, di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanah, perantara perdagangan efek, dan pedagang efek. Yang keempat yaitu transfer, kelima inkaso, keenam clearing, ketujuh safe deposit box, kedelapan bank card, kesembilan bank notes, kesepuluh bank garansi, kesebelas referensi bank, dan yang terakhir yaitu letter of credit. Imbas COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia antara lain melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Per hari ini, tanggal 3 April 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yaitu sebesar 16.559,50 rupiah. Kemudian terjadi juga penurunan kegiatan ekonomi di sektor rumah tangga dan perbankan. Di sektor rumah tangga ini terjadi ancaman kehilangan pendapatan karena masyarakat tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
dan UMKM juga terganggu untuk memenuhi kebutuhan kredit, sehingga menyebabkan NPL atau peminjaman macet kredit perbankan untuk UMKM ini meningkat secara signifikan. Untuk melakukan aktivitas dengan adanya COVID-19 ini, aplikasi bank yang bisa diakses di smartphone oleh masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga bisa bertransaksi tetapi melalui smartphone dan di rumah saja. Kemudian mengenai kebijakan pemerintah, menurut saya kurang tepat karena melihat kondisi persebaran virus yang semakin hari semakin meningkat, seharusnya yaitu melockdown wilayahnya. Namun dengan menetapkan darurat sipil ini, pasti pemerintah juga mempunyai alasan tersendiri, yaitu berkaca pada salah satu provinsi di Cina yang ekonominya itu lumpuh karena melockdown wilayahnya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus melockdown diri sendiri untuk memutus mata rantai virus corona ini.